Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Asifa. Perkenalkan, nama saya Nurma Widya Rahayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Syafalina Raifani. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Anjani. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai jurnal kas kecil. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil atau disebut juga dengan petty cash merupakan sebuah dana yang dimanfaatkan untuk membiayai operasional perusahaan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Seluruh transaksi tersebut tetap harus dicatat ke dalam pembukuan atau catatan keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan idealnya memiliki kas kecil atau petty cash yang dikelola dengan baik oleh pihak terkait di perusahaan tersebut. Saat mengelola kas kecil, Anda juga harus mengatur dan merencanakan penggunaan dananya. Lalu, membuat catatan laporan keuangan yang akan dihitung kembali oleh bagian keuangan. Umumnya, transaksi yang ada di kas kecil tidak memiliki nominal besar, sebab transaksi tersebut terkait dengan pembiayaan operasional perusahaan, misalnya fotokopi dokumen dan pembelian alat tulis kantor atau ATK. Lalu selanjutnya, ada fungsi dan tujuan kas kecil. Penggunaan kas kecil bagi perusahaan memiliki fungsi dan tujuan yang akan menunjang kebutuhan perusahaan itu sendiri. Adapun fungsi jurnal kas kecil yang mesti kamu ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempermudah pengambilan keputusan. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, tentu kamu akan menghadapi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secepat mungkin. Keberadaan kas kecil dalam perusahaan dipercaya dapat membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat insidental. Lalu yang kedua yaitu menghindari kesalahan dalam pengalokasian pembayaran. Lalu fungsi kedua adalah untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam pengalokasian pembayaran. Dengan begitu, alokasi dana yang disiapkan perusahaan dapat sesuai dengan kebutuhan dan bisa dipetakan di dalam jurnal atau pembukuan yang berbeda. Lalu yang ketiga, yaitu mempermudah pekerjaan karyawan. Berikutnya ada kas kecil yang bisa membantu meringankan kinerja karyawan terkait dengan adanya jurnal kas kecil, maka bisa melakukan pemerataan dana sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Dengan begitu, karyawan harus menganalisis transaksi tersebut dan mengolahnya ke dalam laporan perusahaan menjadi lebih mudah. Lalu yang keempat, yaitu memenuhi kebutuhan perlengkapan perusahaan. Umumnya, biaya perlengkapan perusahaan memiliki nominal yang relatif lebih kecil, sehingga akan mengganggu alokasi dana perusahaan yang jumlahnya lebih besar. Dalam pencatatan jurnal kas kecil ada dua metode. Yang pertama ada metode impres dan yang kedua ada metode fluktuasi. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu metode tetap atau bisa disebut dengan impress fund system. Adalah proses pembukuan kas kecil yang memiliki nominal sama sesuai jumlah yang digunakan. Semua pengeluaran dicatat ke dalam jurnal kas kecil setelah seluruh bukti transaksi dikumpulkan. Ciri-ciri dari metode impres adalah 1. Melakukan proses pengumpulan bukti penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, mengisi dana kas kecil melalui penarikan cek dengan jumlah yang sama seperti yang telah digunakan. Langkah-langkah dari metode impres ini adalah 1. Perusahaan menentukan mengolah dana kas kecil, kemudian diberikan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk membayar seluruh transaksi pengeluaran yang sifatnya mendadak dan relatif kecil. Yang
ketiga, jika dana kas kecil menipis atau habis, pengelola mengajukan pengisian dana sesuai nominal yang dikeluarkan. Metode yang kedua adalah fluktuasi. Metode tidak tetap atau fluctuating fund system adalah jurnal kas kecil. Dengan metode fluktuasi ini, jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem ini tidak akan menetapkan nominal pada kas kecil, namun disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi jumlahnya tidak selalu sama dengan sebelumnya, bisa saja kurang atau bisa juga lebih. Ciri-ciri dari metode fluktuasi ini adalah: 1. Proses pengisian kembali kas kecil akan dicatat ke dalam akun debit. Yang kedua, bukti transaksi kas kecil akan ditulis ke dalam jurnal kas kecil dengan mendebitkan akun sesuai dengan transaksi pengeluaran yang terjadi. Yang ketiga, besaran dana kas kecil yang disiapkan akan selalu berfluktuasi dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Saya akan menjelaskan cara mengisi latihan soal metode fluktuasi. Pertama, kita membuat tabel yang berisi tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Di sini kita tulis 31 Mei karena ini saldo sebelumnya, jadi kita tidak usah tulis nomor bukti. Untuk keterangannya, kita tulis saldo kas bulan lalu. Tulis di bagian penerimaan sebesar 135.000 dan tulis kembali di kolom saldo sebesar 135.000. Untuk tanggal 1 Juni kita pakai nomor bukti yaitu BKM 01 karena ini saldonya masuk untuk keperluan bulan Juni. Untuk keterangannya kita tulis pengisian dana kas kecil dan ditulis kembali di penerimaan yaitu sebesar 6 juta. Untuk ditulis saldonya kita tambahkan sisa saldo sebelumnya dengan saldo yang sekarang yaitu menjadi 6.135.000. Untuk tanggal 3 Juni kita memakai nomor bukti BKK 01 karena ini kas pengeluaran dan keterangannya sesuai dengan soal. Di sini soalnya yaitu membayar langganan koran Tribun sebesar 80.000 dan Wikipedia 85.000. Jadi kita tulis keterangannya langganan koran dan Wikipedia. Karena di soal ada 2 pengeluaran, jadi kita tambahkan dulu untuk disimpan di pengeluaran yaitu sebesar 165.000. Untuk ditulis di saldonya, kita kurangi dulu sama hasil saldo sebelumnya menjadi 5.970.000. Untuk tanggal 5 Juni, kita tulis BKK 02, lalu keterangannya kita tulis ATK. Tulis di pengeluaran sebesar 595.000, sisa saldonya yaitu 5.375.000. Untuk tanggal 19 Juni, kita tulis BKK 03, lalu keterangannya kita tulis naik, tulis di pengeluaran yaitu 300.000, saldonya yaitu 5.075.000. Untuk tanggal 25 Juni, kita tulis BKK 04, lalu keterangannya materai 12 piece. Untuk ditulis di pengeluarannya, kita tambahkan dulu harga satuannya dengan banyaknya materai yang kita beli. Di sini kita tulis di pengeluaran yaitu 120.000 dan sisa saldonya 4.955.000. Untuk tanggal 31 Juni, kita tulis BKK 05. Keterangannya ongkos taksi. Kita tulis di pengeluaran yaitu 150.000 dan sisa saldonya yaitu 4.805.000. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah, saldo, dan total. Untuk mengisi jumlah, kalian tinggal jumlahkan penerimaan berapa dan pengeluaran berapa. Di sini jumlah penerimaan yaitu 6.135.000 dan pengeluaran yaitu 1.330.000. Untuk saldo, kita kurangi hasil jumlah penerimaan dan pengeluaran yaitu sebesar 4.805.000. Nah, hasil saldo harus sama dengan hasil saldo terakhir yang kita tulis di kolom saldo sebelumnya. Jika sama, berarti itu sudah benar.
Untuk total, kita tulis hasil jumlah penerimaan yaitu sebesar 6.135.000 ditulis di penerimaan dan pengeluaran. Di sini saya akan membahas latihan soal pencatatan jurnal kas kecil metode Impress. Pertama-tama, kita membuat tabel terlebih dahulu yang berisi tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, serta akun-akun. Di sini saya akan mengisi akun-akun dengan ATK, konsumsi, transportasi, TV atau koran, dan lain-lain. Berdasarkan dengan soal sebelumnya yang sudah kami tampilkan, pada tanggal 31 Mei kita memiliki sisa saldo kas sebesar 135.000. Kita akan menuliskan tanggal 31 di kolom tanggal. Lalu akan kita kosongkan kolom nomor bukti karena sisa saldo tersebut bukanlah sebuah pemasukan atau pengeluaran. Lalu kita isi kolom keterangan dengan saldo kas. Selanjutnya di kolom penerimaan kita tuliskan sebesar 135.000. Untuk kolom-kolom selanjutnya tidak perlu kita isi karena ini merupakan sebuah penerimaan. Lalu kita masuk pada awal bulan Juni, yaitu pada tanggal 1, kita tuliskan di kolom tanggal. Setelah di nomor bukti, kita isi dengan kata BKM01 yang berarti bukti kas masuk. Dan di keterangan, kita isi dengan pengisian saldo kas. Lalu di kolom penerimaan, kita tuliskan sebesar 5.865.000. Di kolom lainnya kita kosongkan karena bukan termasuk pengeluaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni, seperti biasa, kita tuliskan tanggal di kolomnya ya, yaitu tanggal 3 sampai ke 31 kita sudah masuk di bagian pengeluaran. Lalu di nomor bukti kita tuliskan BKK01. Di kolom penerimaan kita kosongkan. Selanjutnya di kolom pengeluaran kita isi dengan jumlah sesuai dengan soal, yaitu sebesar 165.000. Karena langganan koran kita ada dua, yaitu Tribun News dan Wikipedia. Jadi kita jumlahkan. Kita isikan jumlahnya di kolom bagian koran atau TV. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni kita isi tanggal tersebut di kolom tanggal. Lalu kita isi keterangan yaitu dengan ATK. Kita isi kolom pengeluaran dan ATK sebesar 755.000. Di tanggal 17 kita akan membeli materai, maka tanggal 7 di kolom tanggal kita isi dengan 17 dan di kolom keterangan kita isi dengan materai. Kita jumlahkan terlebih dahulu 18 dikalikan dengan 10.000 yaitu sebesar 180.000. Kita isikan jumlah tersebut di kolom pengeluaran dan juga kolom lain-lain ataupun ATK. Boleh ya guys? Tanggal 22 Juni kita membeli tiket pesawat. Jadi kita akan mengisi kolom tanggal dengan tanggal 22, lalu kita mengisi kolom keterangan dengan kata atau kalimat tiket pesawat. Yang selanjutnya di kolom transportasi dan juga pengeluaran kita isikan sebesar 3.500.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Juni kita akan membeli nasi box sebanyak 25 buah. Jadi di tanggal 31 kita isikan di kolom tanggal. Lalu di kolom keterangan kita isikan dengan kalimat nasi box. Lalu yang terakhir di kolom pengeluaran serta di kolom konsumsi kita akan mengisikan jumlahnya dengan cara mengalihkan terlebih dahulu 25 nasi box dikalikan dengan 30.000 yaitu sebesar 750.000. Jadi kita isikan 750.000 tersebut di kolom konsumsi dan juga kolom pengeluaran. Begitu guys. Selanjutnya kita jumlahkan di kolom keterangan, kita isi dengan jumlah, saldo, dan pengisian di bulan Juli. Kita jumlahkan semuanya dimulai dari penerimaan sampai dengan lain-lain. Di kolom saldo kita isi dengan jumlah 670.000. Kenapa bisa berjumlah segitu? Karena jumlah dari penerimaan dikurangi dari jumlah pengeluaran. Untuk kolom pengisian bulan Juli kita isi sesuai dengan jumlah pengeluaran ya.
Assalamualaikum.